anak-anak. Perkenalkan, nama saya Heviatus Soliha. Saya dari Universitas Islam Jakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menggantikan Pak Haris selama 6 bulan ke depan untuk menjadi guru PAI kalian. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik selama 6 bulan ke depan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya kalian sudah tahu kan, ini iman kepada Rasul itu termasuk di rukun apa, rukun Islam atau rukun iman? Ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama itu pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ialah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah itu merupakan kewajiban yang hakiki bagi setiap muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar bahwa Rasul ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab jumlah para nabi itu ada 124.000 dan jumlah para rasul itu ada 315. Sedangkan menurut At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar, Rasulullah itu menjawab jumlah para nabi itu ada 124.000 dan jumlah para rasul itu ada 312. Sampai di sini sudah paham belum tentang pengertian mengimani Rasul? Oke, kalau udah pada paham, kita lanjut ya. Selanjutnya, dalil tentang beriman kepada Rasul yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu sudah sesat sejauh-jauhnya. Saya di sini akan membedakan antara pengertian nabi dan rasul. Biar kalian tahu apa sih perbedaan nabi dan rasul. Ya, nabi itu manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tapi tidak memiliki kewajiban disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah yang diangkat untuk sebagai utusan firman-firmannya, untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umatnya, kepada umat manusia maksudnya, agar dijadikan pedoman hidup. Jadi jadi perbedaan antara nabi dan rasul intinya itu, nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau rasul itu diberikan wahyu oleh Allah dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Terus sampai sini sudah paham kan perbedaan nabi dan rasul? Ya, kita lanjut ya. Sekarang sifat-sifat rasul. Sifat-sifat rasul itu
tentunya ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib itu sifat yang udah pasti ada pada dirinya Rasul. Kalau sifat mustahil itu sifat yang tidak ada pada dirinya Rasul. Nah, sifat wajib tuh apa aja? Yang pertama, sidik. Sidik tuh artinya jujur, bahwa Rasul itu jujur. Terus yang kedua, amanah. Amanah tuh artinya dapat dipercaya, bahwa Rasul itu memang benar-benar dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik. Tablik itu maksudnya Rasul itu menyampaikan wahyu. Dan yang keempat, fatonah, bahwa Nabi itu memang betul-betul cerdas gitu kan, memiliki kecerdasan yang tinggi. Terus lanjut, sifat mustahilnya. Sifat mustahil itu yang sifat yang tidak ada pada diri Rasul. Yang pertama itu kizib. Kizib itu mustahil Rasul itu tuh bohong atau berdusta. Terus yang kedua, al-hiyanah. Hiyanah itu mustahil kalau Rasul itu berkhianat. Dan yang ketiga, kitman. Kitman itu mustahil kalau Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Dan yang terakhir, baladah, bahwa mustahil Rasul itu bodoh. Selanjutnya, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz maksudnya kan, sifat jaiz itu kan artinya boleh, tapi di sini diartikan bukan boleh. Maksudnya tuh apa ya? Bolehnya ini tuh maksudnya memiliki sifat kemanusiaan. Maksudnya Rasul itu tuh juga mandi, makan, minum sama seperti manusia gitu kan, bahwa Rasul juga meninggal sama seperti manusia gitu. Atau disebut juga Rasul memiliki, atau disebut juga semuanya itu al-ardul basyariyah sebutannya. Sampai sini ada yang paham? Oke. Kita lanjut ya. Tugas-tugas Rasul. Yang pertama itu menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat itu menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. Dan yang keenam itu memberikan hujah, menjadikan hujah sebagai manusia, bagi manusia. Terus sampai sini sudah paham ya tugas-tugasnya Rasul itu. Lanjut ya. Hikmah beriman kepada Rasul. Di antaranya yang pertama, makin sempurna imannya. Terus yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh di dalam hidupnya. Terus yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Terus yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Maksudnya di sini sudah jelas ya, kalau kita beriman kepada Rasul itu akan ada hikmahnya yang sudah jelas gitu ya kan. Iman kita menjadi lebih sempurna. Terus terdorong menjadi contoh dalam hidup kita sehari-hari. Terus memiliki teladan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, beriman kepada Rasul itu bahwa bukti kita mempercayai bahwa adanya Rasul karena yang benar-benar diutus oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi setiap umat muslim. Bahwa kita mengimani Rasul itu merupakan kewajiban kita yang hakiki bagi setiap umat muslim, karena sudah jelas beriman kepada Rasul itu terdapat di rukun iman yang keenam, yang ada 6 itu maksudnya. Terus sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau sudah jelas semuanya, tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.